Pernah nggak sih kalian baca Alkitab terus ngerasa, loh kok ayat ini kayaknya nabrak sama ayat yang lain ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kontradiksi yang paling sering dibicarakan yang datang dari surat Yakobus. Ini kitab yang praktis banget tapi juga sering disalahpahami. Yuk kita langsung bedah teka-teki utamanya. Ini nih pertanyaan yang udah bikin perdebatan teologis panas selama berabad-abad. Apa benar Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, secara langsung ngelawan ajarannya Rasul Paulus tentang keselamatan? Kalau kita lihat sekilas aja, wah kayaknya emang benar-benar bertolak belakang. Coba bayangin, di sudut pertama kita punya Paulus yang bilang, seseorang dibenarkan karena iman, titik, bukan karena perbuatan. Tapi di sudut satunya lagi, Yakobus nggak kalah tegas. Dia bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah loh, dua-duanya ada di Alkitab, jadi gimana ceritanya dua-duanya bisa benar? Ternyata nih, buat mecahin teka-teki Alkitab ini, kita harus jadi detektif dulu. Petunjuk pertama kita apa? Kita harus ngerti siapa yang nulis surat ini dan buat siapa surat ini ditujukan. Karena, ya, konteks itu adalah segalanya. Oke, ayo kita mulai investigasinya dengan ngeliat lebih dekat siapa penulisnya dan siapa yang diajak ngomong. Siapa sih Yakobus ini sebenarnya? Terus, ada masalah apa yang lagi genting banget sampai dia harus nulis surat ini? Jawabannya bakal jadi petunjuk yang super penting. Sumber kita nunjukin kalau penulisnya itu Yakobus. Dan ini bukan sembarang Yakobus loh, ini adik tiri Tuhan Yesus sendiri. Kebayangkan, dia nulis buat orang-orang Yahudi yang udah percaya, tapi mereka lagi merantau tersebar di mana-mana. Dan kalau kita perhatiin tulisannya, ada petunjuk-petunjuk kecil kayak nyebut soal hujan awal dan akhir, atau pohon ara, itu semua nunjuk ke satu lokasi, tanah Palestina, kemungkinan besar sih Yerusalem. Tapi, ini bagian yang paling krusial. Kenapa surat ini ditulis? Konteks sejarahnya itu benar-benar kayak kunci buat ngebuka seluruh pesan dari Yakobus. Tanpa ngerti ini, kita bisa salah kaprah banget waktu menafsirkannya. Jadi ceritanya gini, Yakobus itu ngeliat ada masalah serius di jemaatnya. Mulai ada perpecahan, ada yang pilih kasih sama orang kaya, dan banyak orang jadi lebih mentingin diri sendiri. Sumber kita nyebutnya roh kedagingan yang udah nyusup dan ngerusak persatuan mereka. Jadi bisa dibilang, surat Yakobus ini tuh kayak surat teguran yang mendesak banget. Nah, karena kita udah tahu masalahnya apa, sekarang kita bisa lihat gimana teologi Yakobus jadi solusinya. Yuk, kita bedah bareng-bareng keyakinan inti Yakobus. Karena disinilah kita bakal nemuin kunci buat mecahin teka-teki kita tadi. Buat Yakobus, titik awalnya itu selalu kitab suci. Dia ngelihat kitab suci itu sebagai firman kebenaran yang hidup. Jadi bukan cuma buku aturan yang kaku ya, tapi benar-benar kekuatan aktif yang punya kuasa buat nyelamatin dan ngubah hidup orang. Ini penting banget, karena cara pandang inilah yang jadi fondasi semua argumennya. Pandangannya soal Tuhan itu, tegas banget, hitam putih. Kelihatan jelas dari kutipan yang tajam ini. Buat dia, gak ada tuh yang namanya area abu-abu. Kalau kamu bersahabat sama nilai-nilai dunia, ya kamu jadi musuhnya Tuhan. Taat, dapat berkat. Kompromi, dapat hukuman. Sesimpel itu. Terus kita lihat pandangannya soal dosa. Dia pakai kata Yunani, hamartia, yang artinya secara harfiah itu meleset dari sasaran. Konsepnya dalam banget loh. Jadi dosa itu bukan cuma ngelakuin yang salah, tapi juga gagal ngelakuin yang benar. Jadi kalau kamu tahu harusnya berbuat baik, tapi kamu milih buat nggak ngelakuin, nah buat Yakobus, itu dosa. Oke, jadi semua petunjuk udah kita kumpulin, siapa penulisnya, buat siapa suratnya, masalahnya apa, dan teologi utamanya gimana. Sekarang waktunya kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, dan akhirnya kita kasih putusannya buat teka-teki ini. Inilah dia, iman dalam tindakan. Dan jawabannya adalah, ternyata Yakobus dan Paulus itu nggak pernah bertentangan. Mereka nggak lagi ngejelasin dua jalan keselamatan yang beda. Sama sekali bukan. Mereka lagi ngomongin dua aspek dari satu kebenaran yang sama. Jadi ini bukan kontradiksi, tapi saling melengkapi. Poin kuncinya itu ada di hubungan yang mereka bahas. Gini deh, Paulus itu fokusnya ke hubungan vertikal kita sama Tuhan. Gimana iman kita nyambungin kita sama karya Kristus buat keselamatan. Nah, kalau Yakobus fokusnya ke hubungan horizontal. Gimana iman yang sama itu kelihatan dalam tindakan kita sehari-hari ke sesama. Analogi paling gampang buat ngertiin ini tuh kayak pohon. Paulus lagi ngejelasin soal akar iman, gimana kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan cuma lewat iman. Nah, Yakobus di sisi lain dia lagi ngejelasin soal buah dari iman itu, bukti nyata yang nunjukin kalau akarnya itu hidup dan sehat. Dua-duanya, akar dan buah, kan penting banget.
Jadi intinya begini, Yakobus itu nggak pernah bilang kita diselamatkan oleh iman ditambah perbuatan. Bukan itu. Dia bilang iman yang benar-benar menyelamatkan itu pasti ngasilin perbuatan. Kalau iman kita nggak ngubah cara kita hidup, ya buat Yakobus itu bukan iman sejati, itu iman yang mati. Titik. Nah, akhirnya teka-teki kita terpecahkan. Paulus ngasih kita akarnya, Yakobus nunjukin buahnya. Dua-duanya ngasih kita gambaran utuh tentang iman yang hidup. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat diri kita masing-masing. Kalau iman itu ibarat benih, buah apa sih yang kelihatan dalam hidup kita? Nah, itu dia pertanyaan yang Yakobus mau kita renungkan.